Oh, 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 kenapa? Kade kade ni immigration di. Yo mi le di. Imagination. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila dengan NIM 232121052 dari program studi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Pidana. Jurnal yang akan saya review dengan berjudul Eksistensi Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Proses Peradilan Pidana ditinjau dari pasal 56 KUHAP dengan penulis Alam Suryo Laksono untuk sumber Suara Justisia volume 5 isu 1 dari tahun April 2021. Inti jurnal ini membahas keterbatasan peran advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia akibat pasal 56 KUHAP. Meskipun advokat diakui sebagai penegak hukum dalam Undang-Undang Advokat, dalam praktiknya peran mereka terbatas hanya pada kasus tertentu, yaitu bagi tersangka dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun atau bagi mereka yang tidak mampu. Pembatasan ini dianggap bertentangan dengan prinsip equality before the law karena tidak semua tersangka mendapat akses yang sama terhadap bantuan hukum. Selain itu, kurangnya keterlibatan advokat sejak awal peradilan dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan penegak hukum yang menyoroti 3 faktor utama dalam penegak hukum, yaitu yang pertama itu ada substansi hukum, yang kedua struktur hukum, dan yang terakhir itu ada budaya hukum. Advokat dinilai kurang lebih diakui dalam struktur peradilan dan masih kalah dominan dibandingkan polisi, jaksa, dan hakim. Hasil pembahasan peran advokat terbatas oleh pasal 56 KUHAP. Advokat hanya diwajibkan mendampingi tersangka dalam kasus tertentu. Hak tersangka untuk didampingi advokat seringkali tidak diinformasikan oleh aparat hukum. Dampak terhadap sistem peradilan advokat tidak selalu hadir sejak tahap penyidikan. Jadi sehingga tersangka ini tuh berisiko mengalami penyimpangan hukum. Pembatasan peran advokat dapat menghambat keadilan dan meningkatkan ketimpangan hukum. Lalu implikasi terhadap profesi advokat. Advokat ini tuh sulit berperan aktif dan seringkali harus mencari kasus secara mandiri, yaitu bina jaringan. Keterbatasan ini itu mencederai profesi terhormat advokat dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Lalu jadi kekurangan jurnal terhadap jurnal ini itu yaitu kurangnya data empiris. Jurnal ini itu lebih banyak menggunakan pendekatan normatif tanpa menyertakan data empiris yang kuat seperti wawancara dengan advokat atau data kasus konkret. Lalu adanya juga kurang menawarkan solusi konkret. Jurnal ini itu lebih fokus pada analisis masalah daripada memberikan solusi yang dapat diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia. Terus bahasanya juga yang terkadang redundasi, lalu beberapa bagian dalam jurnal ini mengulang informasi yang sama, jadi berulang-ulang terus gitu, sehingga kurang efisien dalam penyampaian argumen kesimpulan itu. Lalu yang terakhir ini ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu
Eksistensi advokat dalam peradilan pidana masih terbatas akibat pasal 56 KUHP. Pembatasan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan menghambat peran advokat dalam menjamin hak-hak tersangka. Dibutuhkan perubahan regulasi agar advokat dapat lebih berperan aktif sejak awal peradilan untuk menjamin proses hukum yang adil. Lalu jurnal ini juga memberikan analisis kritis terhadap sistem peradilan pidana, tetapi kurang menyajikan data empiris dan solusi konkret untuk perbaikan sistem hukum. Ya udah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.